Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 4. Sehat itu penting, subtema 3, pembelajaran 2. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pada materi ini, kita akan belajar bagaimana membuat pantun berdasarkan gambar yang kita lihat. Yang kedua, juga kita akan belajar masih tentang cara menjaga kesehatan pada organ darah manusia. Yang terakhir, kita akan belajar kembali bagaimana membuat gambar cerita. Walaupun kita sudah pernah ya, hari ini kita ulang kembali. Baik, untuk selanjutnya simak keterangan dari Pak Guru Walan. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia KD 36 dan KD 46. Membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan pantun orang tua. Perhatikan hal-hal berikut ketika membuat pantun. Yang pertama, tema pantun yang akan dibuat. Kira-kira apa sih tema yang kita buat? Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, atau orang muda? Yang ketiga, sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Apa kira-kira isi pantunnya? Setelah itu, buatlah sampirannya. Jadi, biar pas antara sampiran dengan isi pantun. Perhatikan contoh pantun anak-anak berikut. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Nah, dari pantun ini kira-kira apa sih ciri-ciri pantun tersebut? Ya. Yang berikutnya, nah, ya, setelah tadi menentukan ciri-cirinya, nah sekarang coba buatlah pantun sesuai gambar aktivitas berikut ini. Ya, kira-kira tema-tema apa ini ya? Nah, ya silakan ya. Nanti dikirim melalui Google Classroom dalam bentuk rekam suara boleh, dalam bentuk video juga boleh, atau bisa dengan aplikasi TikTok ya. Gitu. Selanjutnya adalah muatan SPDP KD 31 dan KD 41. Tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Ya. Jadi itulah yang namanya gambar cerita. Jadi hanya satu gambar, tapi dia bisa menceritakan suatu peristiwa tersebut. Ya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, mewarnai. Nah, coba sekarang kalian buat gambar cerita dengan menggunakan buku gambar ya. Yang sebelumnya kita menggunakan aplikasi Canva. Nah, sekarang silakan membuat gambar cerita dengan menggunakan buku gambar ya. Temanya tentang menjaga kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Ya, silakan ya. Silakan digambar, kemudian nanti kirim melalui Google Classroom-nya ya. Yang terakhir yaitu muatan ilmu pengetahuan alam KD 34 dan KD 44. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, anemia. Ya.
Bagaimana pencegahannya? Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Ya, kira-kira apa ya? Nah, silahkan coba dicari ya. Yang kedua, leukemia. Pencegahannya menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, demam berdarah. Pencegahannya menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat, talasemia. Gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Yang kelima, hemofilia. Gangguan ini tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah. Cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Ya, inilah beberapa cara pencegahan gangguan kesehatan darah. Ada anemia, ada leukemia, demam berdarah, talasemia, dan hemofilia. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Apa itu anemia, apa itu leukemia, begitupun demam berdarah, talasemia, dan hemofilia. Nah, inilah cara-cara kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan kegiatan 3M. Yaitu 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air. Nah, ini kalian sudah pernah ya, setiap hari Jumat nih ya, melakukan kegiatan 3M. Terima kasih yang sudah melaksanakan kegiatan 3M-nya ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.